dari sini, dari akses internet cepat secara gratis untuk semua pelajar di Indonesia yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu bagi saya menjadi satu penilaian mutlak bagi kita semua bagaimana kita bisa melihat kualitas atau kemampuan berpikir para capres dan timnya dan sekaligus tim konsultannya gitu. Karena di capres Prabowo dan Gibran misalkan mereka menilai bahwa anak-anak muda itu hanya butuh joget, makanya kemudian mereka joget-joget. Selamat malam semuanya. Kemarin Pak Ganjar menyampaikan program baru dalam kampanye politiknya, yaitu akses internet cepat secara gratis untuk semua pelajar di Indonesia. Ini awalnya sebenarnya sudah saya dengar beberapa waktu lalu dan saya terus terang agak khawatir kenapa program ini nggak kunjung disampaikan secara terbuka. Karena kalau program ini kemudian diambil oleh lawan-lawan politiknya, ini kan Pak Ganjar jadi kayak basi gitu kalau kemudian menyampaikan ide atau program yang sama. Tapi ternyata strategi menahan ide-ide kampanye atau program-program yang akan dilakukan atau disampaikan oleh Pak Ganjar ini sangat-sangat sempurna sekali gitu. Karena ternyata pihak lawan nggak mengerti. Karena program internet cepat secara gratis ini semestinya itu terpikirkan oleh semua orang. Saya pikir seperti itu, tapi ternyata capres-capres kita, capres-capres lawan itu kayaknya nggak paham. Jadi tim Pak Ganjar sengaja menahan program ini dan baru dimunculkan kemarin, nampaknya itu bagian dari strategi untuk membaca kemampuan lawan seperti apa. Jadi ketika lawan sudah menyampaikan program-program yang halu, misalkan seperti BBM gratis, makan gratis, atau susu gratis, Pak Ganjar melihat itu dengan seksama, oh segini kualitas kalian ya. Makanya di kemarin gitu ya, kemarin Pak Ganjar sudah menyampaikan program baru yaitu akses internet cepat secara gratis untuk semua pelajar di Indonesia. Dan ke depan ini masih akan ada lagi program-program yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar dan itu akan menjadi pukulan telak untuk semua lawan-lawannya. Ternyata lawan-lawan Pak Ganjar memang nggak mengerti soal kebutuhan masyarakat atau anak-anak muda di era sekarang. Karena kalau sekarang kita diberikan dua pilihan gitu ya, anak-anak muda coba aja disurvei kalau nggak percaya. Mereka kalau diberikan pilihan makan gratis atau internet cepat secara gratis, itu hampir pasti jawabannya mayoritas dari mereka akan meminta program internet cepat secara gratis. Kenapa? Ya karena memang ini zamannya sudah berbeda. Ini bukan zamannya Soeharto, ini bukan zamannya mertuanya Prabowo, ini sudah berbeda. Dan dari sini, dari akses internet cepat secara gratis untuk semua pelajar di Indonesia yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu bagi saya menjadi satu penilaian mutlak bagi kita semua bagaimana kita bisa melihat kualitas atau kemampuan berpikir para capres dan timnya dan sekaligus tim konsultannya gitu. Karena di capres Prabowo dan Gibran misalkan mereka menilai bahwa anak-anak muda itu hanya butuh joget. Makanya kemudian mereka joget-joget meskipun nggak sesuai dengan usianya. Joget-joget gitu ya, gemoy-gemoy, bikin kartun-kartun. Itu dalam bayangan mereka, anak-anak muda tuh hanya butuh itu, sekosong itu. Seolah-olah anak-anak muda ini nggak mengerti bedanya antara Prabowo dengan kartun. Jadi mereka kasih joget-joget dan begitulah cara mereka menghormati atau menilai anak muda. Bukan menghormati, kayaknya mereka tidak bisa menghormati anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Seolah-olah, udahlah kamu nggak ngerti, yang ngerti itu aku gitu. Seolah-olah itu pesan yang coba mereka sampaikan. Sementara Pak Ganjar memberikan kebutuhan dasar anak-anak muda hari ini yaitu akses internet cepat secara gratis untuk semua pelajar di Indonesia. Jadi cara Pak Ganjar berpikir atau cara tim dan konsultan Pak Ganjar berpikir melihat anak-anak muda, ini adalah anak-anak muda yang punya potensi yang harus dikembangkan, yang harus diberikan akses seluas-luasnya, diberikan internet cepat secara gratis untuk membuat mereka bisa berkembang atau menunjang segala kreativitas atau apa yang akan mereka lakukan ke depan. Jadi kalau Pak Ganjar melihat anak muda itu ya perlu difasilitasi gitu. Diberikan alat-alat atau instrumen agar mereka bisa lebih cepat berkembang. Yaitu salah satunya adalah akses internet cepat secara gratis. Tapi bagi kubu Prabowo atau Gibran, ya mungkin mereka cuma berpikir ya joget-joget, dikasih makan gratis, dikasih susu gratis. Ya itu cara berpikir mereka. Dan ini bagi saya adalah
pemahaman dasar yang seharusnya dipahami oleh semua orang. Tapi ternyata capres-capres lawan Pak Ganjar itu kayaknya nggak paham. Bahkan sekonsultan-konsultannya pun kayaknya nggak ngerti gitu. Karena kalau orang-orang tua kita selalu bilang bahwa pendidikan itu bisa menjadi satu alat atau menjadi pembeda bagi setiap orang. Karena orang yang belajar, orang yang kuliah, dan orang yang nggak kuliah itu biasanya akan mendapatkan akses yang berbeda atau nasib yang berbeda. Cenderung orang yang kuliah itu cenderung akan mendapatkan nasib atau pekerjaan yang lebih baik dibandingkan yang nggak bekerja. Peluangnya seperti itu. Maka di era modern seperti sekarang, pembedanya saya pikir nggak hanya soal pendidikan, tapi juga akses internet. Karena kalau kita mau menguji antara orang yang punya akses internet cepat dengan orang yang tidak punya akses internet, maka pasti orang yang punya akses internet cepat ini jauh lebih cepat berkembang, jauh lebih cepat maju karena mereka punya akses informasi yang sangat-sangat banyak. Sehingga hari ini di era modern seperti sekarang, yang membedakan antara satu orang dengan orang lain tidak hanya pendidikan, tapi juga akses internet yang mereka dapatkan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemarin dengan memberikan akses internet cepat secara gratis untuk semua pelajar, ini adalah sebuah pemahaman dari persoalan-persoalan yang ada di bawah. Karena kalau saya ditanya gitu ya oleh banyak orang, sebelumnya saya pernah diundang oleh wali kota Surabaya, nggak diundang sih, kami pernah ketemu, kemudian wali kota Mojokerto dan beberapa elit di partai politik. Ketika saya ditanya, diberikan dimintai masukan, apa yang bisa dikerjakan dan sebagainya, saya selalu menjawab bahwa kebutuhan masyarakat hari ini adalah internet cepat, terutama bagi kalangan anak-anak muda, karena itu yang bisa menjadi pembeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kemudian hari ini Pak Ganjar menyampaikan program baru, yaitu program akses internet cepat kepada semua pelajar di Indonesia, itu sangat sesuai dengan aspirasi yang pernah saya sampaikan kepada banyak pihak sebelum-sebelumnya. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau Pak Ganjar bisa memberikan satu perbaikan atau ingin memberikan program yang berkelanjutan, yaitu melanjutkan program-program Pak Jokowi dan kemudian memperbaiki, memberikan tambahan. Sementara Prabowo Subianto hanya mengotak-ngatik saja. Karena program makan gratis dan susu gratis yang disampaikan oleh Prabowo dengan anggaran sampai 400 triliun rupiah setahunnya itu sebenarnya adalah program PKH dan bantuan sosial lain yang kemudian coba diotak-atik dengan program makan gratis dan susu gratis. Kenapa ini diotak-atik? Ya karena memang sudah mentok, idenya udah nggak ada kayaknya gitu ya. Dan bagi saya soal bantuan sosial kepada masyarakat itu sudah bagus seperti PKH dan sebagainya, dan itu tidak perlu diotak-atik, dan itu yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Yang sudah bagus kita biarkan terus berjalan, tapi ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan, yaitu akses internet cepat secara gratis dan merata untuk semua pelajar di Indonesia. Dan dari sini saya bisa melihat kebutuhan bangsa ini atau negara kita ke depan memang soal internet, karena itu akan menjadi pembeda atau menjadi satu booster kepada setiap orang. Karena kalau kita ngelihat gitu ya, hari ini gap pendidikan antara kota dan desa itu sangat-sangat luar biasa jauhnya. Di kota itu akses pendidikan itu sangat bagus, ya gedung-gedungnya minimal bagus, guru-gurunya juga bagus meskipun dengan biaya yang cukup mahal. Sementara di desa akses pendidikannya itu ya banyak yang meresahkan gitu ya, guru-gurunya ya seperti itu, gedung-gedungnya juga sudah lapuk dan sebagainya. Dan ini membuat gap pendidikan antara kota dan desa itu sangat-sangat luar biasa melebarnya, sangat jauh. Dan di sisi lain tidak hanya pendidikan, ternyata akses internet juga ada gapnya. Kalau di kota akses internet cenderung cepat gitu ya. Kalau di desa-desa itu cenderung cukup lambat atau bahkan sering terjadi trouble atau error. Dan ini yang saya rasakan selama bertahun-tahun menjadi bagian dari masyarakat Madura. Karena ketika saya membangun siwon.com tahun 2015 lewat website dan kemudian lewat channel YouTube ini tahun 2020, saya melihat memang kebutuhan masyarakat kita terkait internet itu sangat-sangat luar biasa besarnya, tapi kemudian pemerintah atau negara ini tidak bisa memberikan itu semua. Makanya dengan perjuangan yang sangat panjang, terus terang saya melihat akses internet di Madura ini sebelum-sebelumnya itu cukup berat gitu ya. Sangat-sangat luar biasa berjuangnya saya untuk bikin konten dan sebagainya, karena sebelum tahun 2022 akses internet sepenuhnya di Madura ini tidak pakai wifi. Di desa saya minimal gitu ya. Di desa saya itu
akses WiFi itu baru masuk tahun 2022. Dan sebelum-sebelumnya saya murni pakai GSM semuanya. Jadi di tengah keterbatasan itu saya ingin menyampaikan satu pesan kepada semua orang bahwa kalau saya diberikan mendapatkan akses internet cepat, maka apa yang akan saya sampaikan lewat karya-karya atau video-video atau konten-konten saya itu akan jauh-jauh lebih cepat merata dan kemudian sampai kepada banyak pihak. Sekarang aja saya tinggal di Madura dengan akses internet yang ya tidak terlalu cepat sebelum-sebelumnya. Itu saja sudah mampu menggoyang Jakarta seperti tahun 2017 misalkan. Apalagi hari ini tahun 2022 akses internet sudah masuk ke saya, WiFi sudah bisa masuk ke rumah, sehingga konten-konten yang bisa saya buat itu jauh-jauh lebih mudah. Dan ini bagi saya adalah sebuah hikmah ketika saya berada di Madura. Saya menyadari betul bahwa masyarakat kita itu butuh akses internet yang cepat, butuh koneksi yang baik. Kenapa? Karena dengan koneksi internet yang baik itu, maka masyarakat bisa mendapatkan informasi dan semua kita bisa menyelesaikan permasalahan hidup manusia di era modern. Karena hampir semua persoalan atau pertanyaan yang ada dalam hidup kita, semuanya bisa kita akses di internet. Entah itu lewat YouTube atau website atau Google, sama saja. Jadi kita mau tanya apapun bisa. Cara memasak, cara memperbaiki motor, cara perbaiki mobil, cara buka filter AC dan sebagainya, semua ada tutorialnya. Semua ada langkah-langkahnya. Sehingga kalau internet cepat ini bisa diakses oleh semua orang, oleh semua pihak, terutama di masyarakat pedesaan, maka gap antara kota dan desa itu bisa diperpendek. Kalau mungkin soal urusan pendidikan kita tidak bisa memperpendek gapnya, tapi minimal internet cepat ini mampu untuk memperpendek gapnya. Sehingga ya harapan saya kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti kalau sudah menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, maka ke depan nampaknya akses internet cepat ini tidak hanya diperuntukkan bagi pelajar-pelajar di Indonesia, tapi juga khususnya ada perhatian lebih kepada masyarakat-masyarakat wilayah terluar dan terpencil di Indonesia atau kelompok pedesaan, agar mereka punya akses internet yang sangat cepat supaya mereka bisa mengembangkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidupnya lebih cepat atau minimal sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kota. Sehingga cara atau proses kreatif atau cara berpikir masyarakat pedesaan atau masyarakat-masyarakat di daerah-daerah itu bisa lebih cepat, agresif, dan sama seperti orang-orang di perkotaan. Sehingga kemampuan masyarakat desa bisa setara atau dari sisi ekonomi dan sosialnya mereka jadi lebih baik dibandingkan yang sekarang. Karena kalau yang sekarang tanpa akses internet atau karena mungkin BTS-nya dikorupsi sama menteri-menteri kita gitu ya, maka dengan ketiadaan kesetaraan internet yang cepat untuk semua masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, masih ada gap pemahaman, masih ada gap pengetahuan antar kota dan desa. Dan ini harus dipangkas dan saya yakin itu mudah sekali untuk dilakukan. Kalau pendidikan, mungkin susah bagi kita untuk memotong atau memperpendek gapnya antara kota dan desa. Karena ini soal UMR, ini soal pendapatan setiap orang. Tapi kalau akses internet, ini kan benda mati yang bisa difasilitasi oleh negara atau pemerintah. Dan ketika Pak Ganjar sudah berpikir untuk menyampaikan, untuk memberikan akses internet gratis untuk semua pelajar, harapan saya nampaknya ke depan Pak Ganjar juga harus memikirkan wilayah-wilayah terpencil atau daerah-daerah kecil untuk diberikan akses internet cepat secara gratis kepada mereka sebagai bagian dari subsidi atau bagian dari kebutuhan pokok dasar manusia di era modern agar mereka bisa berkembang jauh-jauh lebih cepat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.